Nah, orang-orang filosof seperti itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Bal infaradu bimadzahiba ba'duha kufrun wa ba'duha bid'ah. Bahkan mereka itu infaradu, mereka tunggal. Infaradu betul-betul mengkaji secara sendiri bimadzahiba dengan mazhab-mazhab ba'duha yang sebagian daripada mazhab tersebut kufrun adalah kekafiran wa ba'duha bid'atun dan sebagiannya adalah bid'ah. Adapun ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wa af'alihi dan perbuatan-perbuatannya, af'al-af'alnya, wa jami'i ma asyarna ilaihi dan semua apa yang telah kami isyaratkan kepadanya fi ilmil mukasyafati di dalam pembahasan ilmu mukasyafah sebelumnya, fala yahsulu min ilmil kalam. Itu bukan suatu hasil daripada ilmu kalam. Artinya ma'rifatullah itu tujuan tertinggi seorang hamba dalam mengenal Tuhannya itu bukan merupakan suatu hasil yang diperoleh melalui ilmu kalam, tidak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ahbabana fillah, kembali kita lanjutkan kajian Ihya Ulumuddin kita. Kita masih berada pada Kitabul Ilmi Rubul Ibadati bagian seperempat masalah ubudiyah, tepatnya pada ilmu terpuji dan ilmu tercelah. Kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala terkait dengan dua ilmu. Yang pertama adalah ilmu kalam, yang kedua adalah ilmu falsafah, yang mana andai kata kita kritik beliau kenapa tidak mengkategorikan kedua fan bidang ini, yaitu ilmu kalam dan ilmu falsafah, termasuk bagian daripada ilmu pengetahuan. Dan yang pertama yang beliau sudah jelaskan kemarin yang sudah kita bahas, yaitu tentang ilmu kalam. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan tentang ilmu falsafah, kenapa tidak beliau masukkan dalam kategori ilmu pengetahuan dalam pembahasan yang lalu-lalu ya. Nah, langsung saja ahbabana fillah. Ila an qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa ammal falsafatu, adapun ilmu falsafah kata beliau, falaisat ilman bi ra'siha. Maka bukanlah dia itu ilmu secara mendasar ya. Bal hiya arba'atu ajza'in, akan tetapi dia ada tiga bagian kata beliau. Ahaduha, salah satunya adalah al-handasah, yaitu ilmu handasah atau ilmu yang berkaitan dengan seni takar menakar, seni ukur mengukur dan lain sebagainya, seni tentang masalah bangunan, tentang masalah dekorasi, tentang masalah apa saja yang berkaitan dengan desain fisik ya, maka itu masuk dalam kategori handasah. Biasanya ini melahirkan banyak insinyur-insinyur. Kemudian yang kedua wal hisabu, dan yang al-hisab. Jadi handasah dan al-hisab digabung menjadi satu. Wahuma, dan kedua ilmu pengetahuan ini, handasah dan al-hisab, yaitu ilmu perhitungan atau matematika dan semacamnya. Keduanya ini mubahani, hukumnya adalah mubah ya, kama sabaqa, sebagaimana sudah lalu penjelasannya. Wala yumna'u anhuma illa man yukhafu alaihi ayyatajawaza ila ulumin madmumatin, dan tidak dicegat anhuma dari keduanya kecuali orang yang ditakutkan ke atas dia ayyatajawazahuma, ia melampaui keduanya sampai kepada ilmu yang tercela. Maksudnya adalah ilmu handasah dan hisab ini pada dasarnya hukumnya mubah ya. Dalam arti yang mubah ya, bisa saja hukumnya menjadi halal, bisa saja menjadi haram. Nah, di sini kata beliau, kapan dia menjadi haram, artinya tidak boleh dipelajari. Nah, ini tergantung orang yang mana. Orang yang dikhawatirkan ya, dia akan menggunakan ilmu falsafah ini dengan kemahirannya dalam masalah ilmu handasah wal hisab ini, kemudian membawa dia kepada sesuatu yang dilarang. Jadi ilmu ini dijadikan sebagai suatu sarana yang membawa dia kepada sesuatu yang tidak terpuji. Nah, kalau orang yang seperti ini, maka dia tidak boleh belajar ilmu handasah dan hisab ini. Fa inna aksarul mumarisina lahuma, karena sesungguhnya kebanyakan orang yang bersentuhan langsung kepada keduanya, handasah dan hisab ini, qad kharaju minhuma ilal bid'ah. Nah,
terkadang keluar mereka kepada masalah-masalah bid'ah dan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang. Nah, fayusanud dha'ifu anhu li'ainihi. Nah, maka dijagalah orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah dalam arti yang ini orang yang tidak mampu untuk menanggung beban kedua bidang ilmu tersebut ini, yang kemudian menyebabkan dia terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, ini yang dimaksud dengan dhaif. Nah, orang-orang yang lemah seperti ini, maka akan dijaga dia daripada ilmu handasah wal hisab ini, ya, daripada ilmu falsafah yang bagian pertama ini. Dia harus dijaga agar supaya tidak terjerumus kepada yang dilarang, kurang lebih seperti itu. Adapun orang yang kuat dalam arti yang orang-orang yang ya dengan mempelajari handasah dan hisab ini, dia merasa aman-aman saja, tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam ilmu agama, maka tidak jadi masalah dia untuk mempelajarinya. Lali ainihi, ya, bukan karena ainnya, bukan karena dirinya. Ilmu falsafah yang bagian pertama ini, yaitu handasah wal hisab, itu yang haram, bukan karena ilmunya itu, tetapi dia sebagai sarana membawa orang kepada sesuatu yang dilarang. Nah, itu yang menyebabkan dia kemudian tidak boleh dipelajari. Kama yusanus sabiyu an syati'in nahri khifatan minal wuqu'i fin nahri, sebagaimana dijaganya anak kecil itu daripada tepi sungai karena ditakutkan terjerumus kepada sungai itu. Jadi sama kasusnya kurang lebih dengan seorang anak-anak, seorang bayi yang kita larang dia untuk bermain di tepi sungai, takutnya nanti terjerumus ke sungai tersebut di bawah arus dan semacamnya. Pada dasarnya sebenarnya syati'in nahri, ya, pinggir sungai itu sesuatu yang tidak dilarang, tidak haram bermain di sana dan lain sebagainya. Cuma karena ditakutkan nanti terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik, dalam hal ini adalah sungai tersebut, nah makanya dia dilarang untuk bermain di sana. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Wa kama yusanu hadisul ahdi bil islami an mukhalatatil kuffari khaufan alaihi. Nah, sebagaimana juga dijaganya, ya, hadisul ahdi, ya, yang dekat al-ahdi perjanjiannya dengan Islam, artinya orang yang baru masuk Islam, an mukhalatatil kuffari, ya, untuk bergabung bergaul dengan orang-orang kufar, orang-orang kafir, khaufan alaihi, karena ditakutkan ke atasnya, ke atas orang yang seperti ini. Di orang yang baru masuk Islam, itu tidak boleh dia bergabung dengan orang-orang kafir, ya, takutnya nanti akan kembali lagi akidahnya kepada kekafiran, ya. Jadi dia dilarang untuk bergabung di sana. Nah, kurang lebih kasusnya seperti itu. Ma'annal qawiyah, ya, di samping bahwasanya orang yang kuat, kata beliau, la yundabu ila mukhalatatihim, itu tidak disunatkan ila mukhalatatihim, ya, untuk bergaul dengan orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang lemah keyakinannya, hadis wahidin fil Islam, orang yang baru masuk Islam ini di kategori atau bahasa kita disebut mu'allaf qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya, ini dilarang untuk bergaul dengan orang-orang kafir, ya. Nah, bagaimana kalau ternyata misalnya ada orang yang baru masuk Islam tetapi keimanannya itu sudah kuat, misalnya seperti itu, kuat sekali keimanannya, apakah boleh dia bergaul dengan orang kufar? Boleh, tetapi tidak disunnahkan. Nah, la yundabu, untuk masalah yang seperti ini. Oke. Ya, wasani, kemudian yang kedua, ya, bagian yang kedua daripada ilmu falsafah ini adalah al-mantiq, yaitu ilmu mantik, ya. Wahwa, ya, yang mana yang disebut dengan ilmu mantik? Wahwa, yaitu bahsun an wajhid dalili wa syuruti, yaitu mengkaji pengkajian tentang wajhud dalil, tentang bentuk pendalilan, wa syurutihi, dan syaratnya. Jadi ilmu mantik ini adalah ilmu yang berputar, atau yang berkutat seputar cara kita berdalil, dalam menetapkan, dalam memastikan sesuatu. Cara kita berdalil dalam memastikan sesuatu, kebenaran sesuatu, untuk mempertahankan sesuatu, wasyuruti, dan begitu juga syarat-syaratnya, itu yang disebut dengan ilmu mantik. Wa wajhil haddi wa syurutihi, dan bentuk batasan dan syarat-syarat mantik tersebut, syarat dalil tersebut. Jadi batasan-batasan dalil dan syarat-syaratnya juga itu, ya, kajian itu disebut dengan kajian mantik. Wa huma dakhilani fi ilmil kalam, dan keduanya itu masuk dalam kategori ilmu kalam. Nah, untuk ilmu mantik, ya, masuk dalam kategori ilmu kalam, kurang lebih hampir sama seperti itu. Jadi bermain di dalil logika. Wasalisu, kemudian yang ketiga, al-ilahiyatu, yaitu masalah-masalah ketuhanan. Itu bagian daripada ilmu falsafah. Wa huwa bahsun, nah, yaitu
bahsun suatu pembahasan an dzatillahi subhanahu wa sifatiha, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa aidan dakhilun fil kalami, dan ini juga masalah ketuhanan ini, ilahiyat itu masuk juga dalam kategori ilmu kalam. Okey. Wal falasifatu, adapun orang-orang falsafah itu lam yanfaridu fiha binamtin akhara minal ilmi. Nah, dia tidak tunggal, ya, tidak tersendiri, tidak independen pihak pada ilmu kalam tersebut binamtin akhara minal ilmi, dengan satu metode yang lain daripada ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang filosof ini, mereka ini itu tidak fokus, bahasa mafhumnya ya, tidak fokus pada bidang yang sedang mereka pelajari itu dengan metodenya, tidak, tetapi mereka dalam menggunakan metode itu, metode dalam memantapkan, dalam menguatkan pengetahuan falsafah mereka itu mereka bermain atau mengutip atau mengambil metode daripada yang lain yang di luar daripada falsafah itu. Nah, orang-orang filosof seperti itu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bal infaradu bimadzahiba ba'duha kufrun wa ba'duha bid'ah. Bahkan mereka itu infaradu, mereka tunggal, infaradu betul-betul mengkaji secara sendiri, bimadzahiba dengan mazhab-mazhab, ba'duha yang sebagian daripada mazhab tersebut kufrun adalah kekafiran, wa ba'duha bid'atun dan sebagiannya adalah bid'ah. Jadi orang-orang filosof itu, kata beliau, adalah orang-orang yang tidak terfokus kepada bidangnya dari segala sisi, termasuk metodenya, termasuk manhajnya, tetapi mereka bahkan itu fokus kepada beberapa mazhab, ya. Terkadang sebagiannya, ya, sebagian yang mereka ambil metodenya ini atau manhajnya ini terkadang merupakan suatu kekafiran, dan sebagiannya bid'ah, kata beliau. Wa kama anna al-i'tizala, ya, sebagaimana juga bahwa al-i'tizala itu, ya, al-i'tizala dalam arti yang, ya, bidang-bidangnya orang-orang Mu'tazilah ini, laisa ilman bi ra'siha, itu bukan ilmu secara mendasar, bal ashabuhu ta'ifatum minal mutakallimina, akan tetapi, ya, ashabuhu, ya, penganut-penganutnya ini, penganut al-i'tizal ini, Mu'tazilah ini adalah ta'ifatun, sekelompok minal mutakallimina, daripada ulama-ulama mutakallim, ulama-ulama kalam, wa ahlil bahsi, dan orang-orang yang ahli, ya, di bidang mengkaji itu, mengkaji ke sana kemari, wan nazri, dan juga dalam memandang, melihat-lihat, wa infaradu bimadzahiba batilatin, dan mereka tunggal, infaradu, mereka fokus, mereka berorientasi, ya, bimadzahiba, kepada mazhab-mazhab yang batil. Itu kata beliau. Okey. Fakadzalika al-falsafatu, demikian juga al-falsafah ini. Jadi sama antara ilmu falsafah dan ilmu i'tizal ini, kurang lebih hampir sama. Jadi dalam mengeksiskan pemahaman mereka, ya, mereka menggunakan metode, mereka menggunakan manhaj yang banyak, yang mana itu terkadang sebagiannya adalah kekafiran. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya. Warabi'u, kemudian yang keempat bagian daripada ilmu falsafah ini adalah at-tabi'iyatu, yaitu ilmu tabi'i, ya, ilmu yang berkaitan dengan alam, ya, kurang lebih seperti itu, ilmu yang berkaitan dengan fisika, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu disebut dengan ilmu tabi'iyah. Wa ba'duha, nah, dan sebagian daripada ilmu tabi'i ini, ya, mukhalifun lisyar'i, itu menyalahi syariat, waddinil haqi, dan agama yang benar. Nah, fahuwa jahlun, itu merupakan suatu kebodohan, kata beliau. Walaysa bi'ilmin hatta yurada fi aqsamil ulum, dan dia tidak termasuk daripada ilmu pengetahuan yang kemudian layak untuk dimasukkan dia, hatta, sehingga layak untuk dimasukkan dia, yurada, dipaparkan, fi aqsamil ulum, pada bagian-bagian ilmu pengetahuan yang beliau sudah bahas pada sebelum-sebelumnya. Okey. Wa ba'duha bahsun an sifatil ajsam, dan sebagiannya ilmu tabi'i ini adalah suatu pembahasan terkait dengan sifat-sifat ajsam, sifat-sifat tubuh, ya, sifat-sifat benda, wa khawasiha, dan cirinya, ya, karakternya,
wa kaifiyati istihalatiha, dan tata cara berubahnya, wa taghayyurihima, ya, dan ya hampir sama istihala dan taghayyurnya, ya, cara-cara berubahnya suatu benda dari dulunya misalnya begini tiba-tiba kemudian jadi begini, karakter benda ini bagaimana. Nah, ini pembahasan yang seperti ini termasuk pembahasan yang masuk dalam kategori ilmu tabi'i, ya. Wa huwa syabihun binazril atibba, dan dia ini syabihun, serupa dengan pandangannya al atibba, ya, pandangannya kedokteran, ya, pengobatan, ya, hampir sama pandangannya ini, ya. Illa anna tabiba, hanya saja bahwasanya seorang tabib itu seorang dokter itu, ya, yanzuru fi badanil insani alal khususi, ya, dia melihat atau membahas pada masalah badan manusia secara khusus, ya, sama-sama mengkaji karakter. Yang satunya adalah karakter benda, yang satunya karakter badan. Mengkaji tentang badan manusia ini, membahasnya, menelitinya lebih jauh, itu pembahasan tabib, pembahasan atibba. Nah, min haitsu yamradu wa yasihu, dari sisi sakit dan sehatnya. Nah, wahum, dan mereka ini orang-orang falsafah atau tabi'i ini, yanduruna fi jami'il ajsami min haitsu tataghayyaru wa tataharraku. Nah, mereka itu melihat pada semua bentuk tubuh, ya, bentuk raga, bentuk benda, baik dia itu makhluk hidup ataupun makhluk mati, benda mati. Min haitsu tataghayyaru, ya, dari sisi tataghayyaru, berubahnya, wa tataharraku, dan bergeraknya itu. Nah, kajian-kajian ini disebut dengan kajian-kajian tabi'i. Walakin litibbi fadlun alaihi, akan tetapi bagi ilmu pengobatan itu ada keistimewaan alaihi, atasnya, atas ilmu tabi'i ini. Wa huwa annahu, yaitu bahwasanya dia ilmu tabib ini muhtajun ilaihi, itu dibutuhkan kepadanya, ya, manusia butuh sehat, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya ilmu yang berkaitan dengan kesehatan ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, ya, ilmu tabib lah atau pengobatan. Wa amma ulumuhum fit tabi'iyati, adapun ilmu pengetahuan mereka, ya, ulama-ulama falsafah, terkait dengan masalah tabi'iyah, ya, terkait dengan masalah tabiat, terkait dengan masalah alam ini, alam semesta ini, fala hajata ilaihi, maka tidak ada hajat kepadanya, jadi tidak terlalu dibutuhkanlah, kurang lebih seperti itu. Oke. Faizan, nah, kalau begitu kata beliau, al kalamu sara min jumlatis sinaati. Nah, ilmu kalam itu, ya, sara, jadilah dia min jumlatis sinaatil wajibati alal kifayati hirasatan liqulubil awam. Jadilah ilmu kalam itu termasuk daripada jumlah atau bagian, ya, cakupan as-sinaatil wajibah, ya, tugas-tugas atau suatu ilmu pengetahuan al-wajibah, yang wajib, alal kifayati, atas fardu kifayah. Jadi yang sebenarnya pada dasarnya ilmu kalam itu, ya, di zaman terdahulu, ya, zaman para sahabat itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan, bahkan terkadang banyak yang melenceng dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi setelah zaman keterbelakangan kesini sesuai pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, nah, banyak berubah pada saat itu, maka kita dituntut untuk mempelajari ilmu kalam itu lebih jauh. Nah, dan hukum menuntut itu masuk dalam kategori fardu kifayah. Kenapa? Hirasatan liqulubil awami an takhyilatil mubtadi'ati, ya, sebagai bentuk menjaga bagi hatinya, ya, orang-orang awam daripada takhyilati, daripada takhayyul, daripada angan-angan, daripada bayangan-bayangan al-mubtadi'ati, yang sifatnya itu bid'ah, yang tidak benar itu. Ya, kemarin ini kita sudah bahas, ya, terkait dengan ilmu kalam, kenapa dia kemudian masuk dalam kategori ilmu yang wajib untuk kita pelajari dalam arti yang fardu kifayah. Nah, karena, ya, memang orang-orang pada saat ini, pada zaman sekarang ini, orang-orang yang ahli dalam bidang kalam itu merekrut penganut yang kemudian membuat akidah mereka itu kemudian menjadi samar. Nah, kita harus pelajari itu, ilmu kalam itu lebih jauh, agar supaya kita tahu bagaimana untuk kita
memetakan mana yang salah, mana yang benar, dan untuk kita menjaga, nah ini dia, menjaga orang-orang awam agar terhindar dari perkara-perkara takhayulan, tebak-tebakan lah kurang lebih seperti itu, yang tidak benar, yang sifatnya bid'ah, yang samar, yang rancu. Wa inna ma hadatsa dzalika, dan sesungguhnya timbul yang demikian itu, artinya timbul ini ilmu kalam harus kita pelajari, fardu kifayah, bihudusil bid'ah, karena munculnya bid'ah ini. Kama hadasat hajatul insani ila istijaril badrakati, sebagaimana hadasat, ya, terjadi atau muncul hajatnya manusia itu orang-orang ila istijaril badrakati, ya, untuk menyewa badrakah, penjaga, ya, pengaman, fi tariqil haji, di jalan perjalanan ibadah haji, bihudusi zulmil arabi, karena adanya munculnya terjadinya kezalimannya orang-orang Arab, wa qat'ihimut tariqah, dan memutusnya mereka jalan, ya, menjadi begal. Namun memutus jalan dalam artian menjadi perampok, begal, perompak dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menyewa seorang penjaga, bodyguard atau apa saja istilahnya, pengaman, polisi, aparat dan lain sebagainya, ya, menyewa itu dalam rangka agar supaya perjalanan ibadah haji kita aman, itu menjadi sesuatu yang wajib, yang perlu, yang kita butuhkan. Walaupun sebenarnya pada dasarnya tidak wajib, ya, tidak butuhkan. Apa yang kemudian membuat dia kita butuhkan? Ya, karena munculnya ini orang-orang jahat di perjalanan ini yang membahayakan perjalanan ibadah kita ini, maka kita butuh penjaga, pengaman. Nah, kurang lebih hukumnya seperti itu. Jadi karena munculnya masalah-masalah bid'ah di dalam akidah, dalam ilmu kalam, maka otomatis mempelajari ilmu kalam lebih jauh itu, yang rumit itu, ya, itu kemudian menjadi sesuatu yang harus, yang kita butuhkan, ya, tidak boleh tidak, ya. Walau tarakal arabu udwanahum, ya, lam yakun istijaru al-harrasi min syuruti tariqil haji. Nah, andai kata meninggalkan orang-orang Arab itu kejahatan mereka itu, tidak ada yang menjadi perampok, begal, perompak dan semacamnya, lam yakun istijaru, maka tiadalah menyewa penjaga termasuk daripada syarat perjalanan haji, maka tidak akan menjadi syarat dia. Kenapa? Ya, karena tidak ada yang perlu dijaga karena aman. Tetapi masalahnya muncul orang-orang jahat yang seperti ini, yang kemudian memunculkan suatu hukum yang baru lagi, yaitu memberikan pengamanan atau mengadakan pengamanan dalam ibadah haji kita. Fakadzalika, demikianlah kata beliau, lau tarakal mubtadi'u hadayanahu, andai kata orang-orang ahli bidah dalam ilmu kalam ini misalnya meninggalkan hadayanahu, ya, rekayasa-rekayasanya, ya, syubhat-syubhat mereka, lamaftaqara ila ziyadati ala ma'uhida fi asr sahabati radhiyallahu anhu, maka tidak akan butuh lagi ila ziyadati, kepada kadar lebih, ala ma'uhida, atas apa yang dikenal, yang diketahui pada zamannya para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi cukup kita belajar masalah ilmu akidah sebagaimana yang dipelajari atau yang diketahui, yang dikenal pada zamannya para sahabat itu, yang tidak begitu ribet, yang tidak begitu meluas sampai dibahas tentang masalah suluhiyun qadim, ta'liq wujud, kidam ini bagaimana, dan tak perlu kita pelajari yang seperti itu. Cukup kita tahu bahwa Allah wujud, kidam, bako dan seterusnya, itu saja, tanpa mempelajari itu lebih dalam, ya, karena berbahaya. Cuma karena munculnya, ya, bid'ah-bid'ah yang baru dalam ilmu akidah ini, yang di belakang-belakang ini, maka otomatis kita harus tahu itu, harus tahu lebih jauh tentang ilmu akidah ini. Oke. Falya'lamil mutakallimu haddahu minad dini, ya, maka hendaklah mengetahui al-mutakallimu, ya, orang-orang ahli kalam ini, haddahu, batasan-batasan ilmu kalam itu, minad din, termasuk daripada ilmu agama. Jadi batasan ilmu kalam itu sampai di mana yang masuk dalam kategori ilmu agama, dia harus paham itu. Ya, selebihnya yang tidak masuk dalam ilmu agama jangan dipelajari. Kurang lebih seperti itu. Wa anna mawqi'ahu minhu mawqi'ul harisi fi tariqil haji, dan bahwasanya mauqi'ahu, statusnya ilmu kalam, ya, saat ini, minhu, darinya, dari ilmu agama, ya,
Mauqi'ul itu seperti statusnya Al-Harisi, penjaga fitorikil haji dalam perjalanan haji. Jadi hanya sekadar yang kita butuhkan saja. Artinya apa? Artinya ya seperti penjelasan yang sebelumnya lah. Jadi kita mempelajari ilmu kalam itu di zaman sekarang ini sekedar sampai kepada tahap di mana kita bisa mematahkan hujah-hujahnya orang-orang ahli bid'ah dalam ilmu agama ini, dalam ilmu akidah ini. Sampai di situ saja, lebih daripada itu tak perlu. Nah, dalam kasus ibadah haji misalnya seperti itu juga. Jadi penjaga itu yang penting sudah aman perjalanan daripada para perompak ini, maka sampai di situ saja penjaga itu. Ya, kalau sudah aman berarti tidak dibutuhkan lagi, kan begitu ceritanya. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa al-mutakallim, orang yang mempelajari ilmu kalam ini, hendaknya itu harus paham batasannya sampai di mana. Oke. Fa idza tajarrada al-harisu lil hirasati lam yakun min jumlatil haji. Fa idza, dan jika, kata beliau, tajarrada al-harisu lil hirasah, ya, tersendiri itu penjaga lil hirasah, dalam menjaganya. Artinya sekarang penjaga ini tidak sedang menjaga orang yang berangkat haji. Taruhlah misalnya ya bodyguard lah, bahasa untuk mudah dipahami. Jadi bodyguard kan pekerjaannya untuk menjaga itu. Nah, kemudian kita butuh bodyguard ketika kita berangkat haji karena situasi dan kondisi yang menuntut. Nah, sekarang antara haji dan bodyguard itu sekarang mau dipisah, tajarrada, lain bodyguard, lain haji. Lam yakun min jumlatil haji, maka dia tidak termasuk daripada bagian haji itu. Oke. Wal mutakallimu, nah orang-orang yang membahas ilmu kalam ini, intajarrada lil munazarati wal mudafa'ati wa lam yasluk tariqal akhirah, dan dia tidak melewati jalan akhirat. Jadi dia hanya fokus kepada masalah munazarah dan mudafa'ahnya ini, seorang mutakallim, ya, tanpa kita melihat nilai agama, ya, sampingkan nilai agama. Walam yastagil bita'ahudil qalbi wa salahi, dan ia tidak sibuk bita'ahudi dalam mengurus hati, wa salahi, dan memperbaiki hati. Lam yakun min jumlati ulama'iddin aslam, maka dia tidak termasuk dari jumlah ulama agama aslan, secara pada dasarnya, ya, asalnya seperti itu. Jadi seorang ahli kalam, ahli teologi, ya, jika mereka hanya fokus dalam masalah mendebat, dalam masalah membela pendapat mereka sendiri antara satu dengan lain seperti itu, maka dia ini, orang-orang mutakallim seperti ini, tidak akan masuk dalam kategori ulama dunia tanpa mereka punya andil dalam memperbaiki hati, mensucikan hati. Nah, itu kata Imam Al-Ghazali. Idh laisa 'indal mutakallimina min ad-dini illa al-'aqidatul lati yusyarikuhu sairul awami fiha. Karena laisa 'indal mutakallim, ya, tiadalah di sisi orang-orang ahli kalam itu minaddin, termasuk daripada agama. Jadi orang mutakallim itu bukan bagian daripada agama, illal aqidatul lati, melainkan adalah suatu akidah, keyakinan, allati yusyariku, yang berkongsi dengan dia sairul awam, semua orang-orang awam pihak padanya. Jadi orang-orang yang mahir dalam al-mutakallim, orang-orang yang mendalami ilmu kalam ini, ilmu tauhid ini, ilmu teologi ini, jadi dia katanya, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia tidak termasuk daripada agama, melainkan dia itu hanya suatu akidah yang sama dengan orang-orang awam. Jadi selepel, ya, tidak kurang lebih antara orang yang mahir dalam teologi dan orang-orang awam. Statusnya sama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi itu bukan bagian daripada agama yang sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya, yang tidak berkaitan dengan hati itu kata beliau. Oke. Wahia min jumlati amali zahiril qalbi wal lisan, dan dia termasuk jumlah amalan-amalan zahir, ya, zahirnya hati, artinya tidak luaran hati, wal lisani, dan begitu juga lisan, ya, zahirnya lisan, ya. Jadi ilmu kalam ini termasuk daripada jumlah atau bagian amalan-amalan zahir hati, luaran hati, wal lisani, dan juga lisan. Nah, itu kata beliau. Jadi bukan bagian ilmu menata hati. Wa innama tamayyaza 'anil 'ammi. Nah, hanya saja dia berbeda dengan orang-orang awam pada umumnya. Ada perbedaannya, walaupun dari satu sisi sama-sama bukan bagian daripada agama, akidahnya orang awam dan orang mutakallim itu sama. Cuma ada perbedaannya, kata beliau.
Perbedaannya itu adalah bisin'atimul mujadalati wal hirasati, dengan tugas mujadalah, berdebat, wal hirasati, dan menjaga. Jadi pemahaman orang-orang mutakallim dengan orang-orang awam itu ya tidak kurang lebih sama. Nah, letak perbedaannya adalah hanya dari sisi tugas, hanya dari sisi eksistensi, bukan dari sisi esensi. Esensinya sama tapi eksistensinya berbeda. Kalau untuk orang-orang mutakallim itu dia punya tanggung jawab, tugas, yaitu yang merupakan suatu kelebihan dia, apa dia mendebat, mujadalah, ya, berdebat. Nah, kalau orang awam kan mereka hanya diam saja, mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi kalau orang-orang mutakallim dia agak punya ciri khas hebat dalam mendebat, ya. Fa amma ma'rifatullah ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa jami'i ma asyarna ilaihi fi ilmi al-mukasyafati fala yahsulu min ilmi al-kalam, ya. Adapun ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya, af'al-af'alnya, wa jami'i ma asyarna ilaihi, dan semua apa yang telah kami isyaratkan kepadanya fi ilmi al-mukasyafati, di dalam pembahasan ilmu mukasyafah sebelumnya, fala yahsulu min ilmi al-kalam, itu bukan suatu hasil daripada ilmu kalam. Artinya ma'rifatullah itu tujuan tertinggi seorang hamba dalam mengenal Tuhannya itu bukan merupakan suatu hasil yang diperoleh melalui ilmu kalam, tidak. Itu kata Imam Al-Ghazali. Bal yakadu yakunul kalamu hijaban wa mani'an minhu. Bahkan bisa jadi, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, adanya itu ilmu kalam itu justru merupakan hijab, penutup, wa mani'an, dan pencegah minhu, darinya, daripada ma'rifatullah, wal iyadu billah. Jadi terkadang ilmu kalam itu yang kemudian menghijab kita, membuat kita tidak bisa untuk sampai kepada tahap ma'rifatullah, mengenal Allah yang sebenarnya. Wa innamal wusulu ilaihi, dan sesungguhnya ya sampai kepadanya, kepada ma'rifatullah itu, kata Imam Al-Ghazali, bil mujahadatil lati ja'alaha Allah subhanahu muqaddimatan lil hidayah, yaitu dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, allati ja'alaha Allah, yang mana Allah jadikan ia muqaddimatan, itu pendahuluan, lil hidayati, bagi suatu hidayah. Mujahadah itu merupakan bagian awal daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang lebih dulu yang harus kita lakukan, yaitu mujahadah. Dengan mujahadah inilah, kata Imam Al-Ghazali, kita bisa wusul sampai kepada ma'rifatullah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak ditemukan dalam ilmu kalam. Oke. Haitsu qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Adapun orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, ya, bina, pada kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan berikan mereka hidayah, kami akan berikan mereka petunjuk jalan-jalan kami. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta, lain masalah lagi. Jadi sampai di situ dulu kajian untuk pertemuan kita kali ini. Kita sambung nanti pada pembahasan yang berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wabillahi taufik, wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbi salli